Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya tentang gadis Batangkara. Seperti apa sih kelanjutan dari hidup Reva? Mari kita mulai. Untuk apa ini, Mbah? Tanyaku menahan mual. Sapukan ke wajah 6 kali, lalu gigit ujungnya, pelan. Terang Mbah Suki sambil menunjuk bagian jantung paling bawah. Belum selesai Mbah Suki memberi apa-apa, muntahku sudah berserakan di lantai. Aduh, ini gimana mau menyelesaikan ritualnya? Maaf Mbah, aku tidak bisa, sumpah. Nyai, berikan dia obat. Mbah Suki menyuruh Nyai Keling sambil memberi kode menautkan jempol dan telunjuknya. Entahlah, aku tidak tahu apa yang mereka maksud. Yang jelas setelah aku meminum ramuan dari obat kecil yang diberikan oleh Nyai Keling, rasa mual dan jijik menghilang. Sudah cukup, jangan kau habiskan semua, sisakan buat ayam cemani Nyai Keling. Mbah Suki menyambar jantung Bi Imah dari tanganku. Ritual pertama selesai. Ritual yang terakhir adalah proses pemisahan antara aku dan Raden. Sempat terhambat karena ternyata Raden tidak mau dipisahkan dengan alasan dia mencintaiku. Kalau dia bukan siluman, aku pasti maulah, bisikku. Aku terus memperhatikan Mbah Suki berbincang dengan siluman ular itu. Kali ini wujudnya persis dalam film-film, separuh manusia separuh ular. Untung saja aku nggak gila. Hidup di tengah-tengah kekonyolan, penuh dengan mistis, fantasi dan wanita simpanan. Iya, aku merasa begitu. Merasa kalau aku hanyalah wanita simpanan, tak ada integritas. Baiklah, jadi begini, ingin Raden. Sebelum berpisah, dia meminta kamu melahirkan anak untuknya. Apa? Enggak mungkin, Mbah. Jika aku hamil, aku akan dicampakkan oleh Kenan. Dicampakkan? Ya enggak lah, wong hamilnya sebentar kok. Mbah Suki terkekeh. Maksudnya Mbah? Tanyaku semakin tak mengerti. Masuklah ke dalam bilik, Raden sudah menanti. Aku mengikuti perintah Mbah Suki. Setiba di balik, seperti sebelumnya, bilik Nyai Keling pun terlihat sangat indah. Dalam keadaan sadar, aku terus bergidik membayangkan yang terjadi setelah ini. Siluman ular yang dipanggil Raden itu berubah seperti orang maniak seks. Berulang kali ia mencumbuku hingga aku terkapar tak berdaya. Jam kuno yang terletak di sudut kamar berdenteng 1 kali. Itu pertanda sudah menunjuk pukul 1. Saat aku bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba perutku terasa kram, kemudian membuncit. Nyai, Mbah, tolong aku. Aku berteriak memanggil mereka. Sementara perutku semakin besar dan ada beberapa gerakan yang membuatku makin ketakutan. Tenang dulu, tunggu kontraksi, kata Nyai Keling. Hormat dari hamba, Raden. Sebentar lagi anak-anak Raden akan lahir. Monggo. Ku dengar suara Mbah Suki dari luar. Aku semakin kesakitan, rasanya mau mati saat itu juga. Tiba-tiba sesuatu yang panjang keluar dari rahimku. Tidak 1, 2 atau 3, tapi banyak. Sebelum mataku terpejam, samar-samar aku melihat segerombolan ular berwarna hijau keemasan. Tulang punggungku terasa patah. Saat bangun, aku sudah berada dalam kamarku. Mungkin Mbah Suki yang mengantarkanku pulang. Pagi ini tak secerah hari kemarin. Kenan pun belum juga menghubungiku. Selintas bayangan pembunuhan Bi Imah kembali teringat. Aku merasa berdosa. Walaupun bukan aku yang membunuh, tapi Bi Imah tewas gara-gara aku. Pasti Kenan yang datang. Tepaku. Masuk sayang, pintunya nggak dikunci kok, kataku sedikit mengeraskan suara.
Ditunggu-tunggu, Kenan tak kunjung membuka pintu, sampai suara ketukan di depan pintu kamar terdengar lagi. Kebiasaan deh. Ucapku berhenti ketika membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Sayang, jangan bercanda ah. Kamu ngumpet di mana? Hening. Lalu aku berjalan ke dapur. Terdengar suara seperti orang yang sedang memotong sesuatu. Sayang, kamu di dapur. Tapi apa yang kutemui? Aku melihat Biimah sedang sibuk menguliti kulit kepalanya. Aku berlari tak tentu arah. Sesekali kakiku tersandung meja. Biimah terus mengejar sambil menenteng kepalanya. Dasar perempuan terkutuk, bentak hantu Biimah. Biimah berhasil meraih rambutku. Lalu ia mulai menggesekkan pisau dapur ke leherku. Seketika aku berteriak, "Hai, bangun sayang, kamu mimpi buruk ya?" Sayup-sayup aku mendengar suara Kenan, namun mataku enggan terbuka. Sementara Biimah terus menggesekkan pisau di leherku. Sedikit lagi leherku hampir putus. Biimah kemudian lenyap. Akhirnya aku bangun sambil terbatuk-batuk. "Kamu gak apa-apa kan sayang?" tanya Kenan terlihat cemas. "Gak apa-apa, tapi leherku terasa perih." "Kamu mimpi apa?" "Gak tahu." "Ini diminum dulu." "Kamu kapan datang sayang?" "Sudah dari sejam yang lalu." "Oh, yang Biimah mana?" Dek, aku terdiam. Jawaban apa yang mesti kuberikan pada Kenan? Malah melamun. "Biimah mana?" Itu juga yang menjadi pikiranku. Sejak kemarin sore Biimah tak menampakkan batang hidungnya. "Apa Biimah pulang kampung ya?" kata Kenan sambil mengangkat sebelah alisnya. "Bisa jadi, soalnya pagi saat sarapan Biimah minta uang. Aku kira sudah masanya gajian. Ya udah, aku kasih uang sebanyak gaji 2 bulan. Oke sayang, uang tabungan cintaku masih cukup kan? Untuk sebulan ini, kalau kurang aku tambahin." "Masih sayang." "Besok jangan lupa ke salon dulu ya, soalnya ada rekan bisnis yang akan berkunjung ke rumah kita." Kenan mengecup keningku, lalu ia berangkat ke kantor. Sepenting apa sih tamu tersebut? Pakai disuruh ke salon segala. Emangnya aku terlihat jelek apa? Ujarku sambil memperhatikan wajah di kaca. Tiba-tiba aku melihat bayangan Biimah di dalam kaca. Aku terperanjat, lalu langsung menoleh ke belakang. Nihil, tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi saat kembali kutolehkan wajah ke kaca, bayangan Biimah kembali terlihat, bahkan kini tidak seperti bayangan lagi. Bayangan itu berubah menjadi Biimah yang utuh. Kepalanya masih ada, tapi terlihat pucat dan pola matanya. Aku gemetaran saat melihat mata Biimah tanpa pupil. Panik dan ketakutan, akhirnya aku melempar kaca itu dengan vas bunga. Kaca berserakan di lantai, kemudian lari keluar rumah. Tanpa pakai alas kaki, aku terus berlari sampai menabrak seseorang. "Hai, kamu tidak apa-apa?" tanya orang itu yang ternyata adalah Karel, pemuda yang pernah berbincang denganku di atas bus sewaktu menuju rumah Mbah Sugi. "Karel," ia tersenyum sambil mengulurkan tangan. "Mari aku bantu." "Terima kasih." "Kenapa kamu lari-lari? Ada yang ngejar?" Aku lagi jogging." "Jogging kok gak pakai sepatu?" "Lagi terapi aja." "Oh, mau aku antar pulang?" "Enggak usah Rel, rumahku deket kok." "Oh baiklah, aku duluan ya." Lalu Karel berjalan menuju ke tempat parkiran. Setelah aku perhatikan, ternyata Karel mengendarai mobil. Wih, mobilnya keren, tapi kenapa saat itu dia naik bus? Aku jadi bertanya-tanya sendiri sambil memandangi mobil itu berlalu dan menghilang di kejauhan. Bodo amat, kenapa pula aku pikirkan? Sebaiknya aku balik ke rumah, semoga hantu sialan itu sudah pergi. Ternyata aku berlari cukup jauh, karena tanpa disadari, jarak rumah masih butuh waktu 10 menit lagi untuk menempuh jarak 3 km.
Tukang ojek pun sepertinya enggan menerima aku sebagai penumpangnya, karena mereka melihatku seperti orang yang ketakutan. Akhirnya aku terpaksa jalan kaki. Sesampainya di rumah, perasaan saat lari pintu rumah tak sempat kututup. Apa Kenan balik lagi ya? Atau jangan-jangan hantu Bi Ima yang menutupnya? Aku bergidik, perlahan ku pegang gagang pintu. Halo, ada orang di dalam? Tak ada sautan. Berarti bukan Kenan. Lalu ku beranikan masuk, walau detak jantungku tak karuan. Selesai dirasa aman, aku langsung mandi, beberes dan berangkat ke salon. Sepulang dari salon, aku bertemu dengan dua orang wanita yang sudah cukup matang usianya. Mereka bekerja sebagai pengemis. Terlintas di pikiranku untuk mengajak mereka bekerja di rumahku. 5.000 Neng, dari pagi kami belum makan, ujar salah satu wanita berambut ikal. Beneran belum makan, Bu? Tanyaku sedikit peduli. Demi Allah, Neng. Oh, kalau begitu ibu ikut aku aja ya. Ibu-ibu ini mau kerja kan? Mau, Neng, apa saja, yang penting kami bisa makan. Terang ibu yang memakai jilbab ungu. Setiba di rumah, ekspresi mereka tak kalah heboh dibandingkan denganku sewaktu pertama di bawah Kenan. Nora, mereka sampai guling-guling di lantai karena terlalu kagum dengan rumah mewah ini. Dan yang tidak mereka sadari, rumah ini sudah dikuasai oleh hantu Bi Ima. Ini kamarnya, Bu. Mulai besok aku panggil kalian berdua dengan sebutan Bibi ya. Baik, Neng. Oh iya, panggil saya Nyonya. Iya, Nyonya. Aku tersenyum kemudian berlalu dari hadapan mereka. Yang jelas aku tidak merasa kesepian lagi. Sudah ada dua pembantu yang akan menemaniku dan mengurus rumah. Tak lama aku beranjak dari kamar kedua pembantu itu. Aku mendengarkan suara orang berteriak. Gawat, secepat inikah Bi Ima bereaksi? Buru-buru ku hampiri mereka. Suara teriakan itu semakin jelas. Ada apa, Bi? Tanyaku setelah mendorong pintu kamar mereka. Mereka tercengang dan saling bergantian bertatapan. Enggak ada apa-apa, Nyonya. Kami baru selesai beberes. Apa Nyonya membutuhkan sesuatu? Enggak, Bi, lupakan saja. Mungkin aku hanya kelelahan. Baik, Nyonya. Nanti kalau butuh apa-apa kami langsung siap melayani. Oh iya, nama Bibi siapa? Saya Saoda, Nyonya. Dan saya Jumiati, Nyonya. Panggil Bi Jum aja, Nyonya. Oke, mulai besok Bibi sudah boleh bekerja. Sekarang silahkan istirahat dulu. Kalau lapar ambil aja di dapur. Ada gulai ikan kakap dan sop kepiting. Bibi panasin aja sebelum makan ya. Baik, Nyonya. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Aku mengangguk dan kembali ke kamarku. Sebaiknya aku pergi ke rumah Mbah Suki untuk menanyakan perihal ini. Tapi besok ada tamu, kira-kira siapa ya tamunya? Malam semakin larut, perasaan was-was membuat sulit mata terpejam. Kenan pun malam ini tidak datang, karena persiapan segala sesuatu untuk menyambut tamu. Mbah Suki, bisa dengar aku enggak? Ku coba memanggil Mbah Suki, berharap panggilan batin masih bisa terhubung, tapi nihil. Mungkin karena aku sudah terbebas dari susuk itu, makanya Mbah Suki tidak bisa lagi mendengarkanku. Pikirku. Alarm di ponselku berbunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dengan malas aku mencoba bangkit dari tempat tidur, karena Bi Jum memanggil di depan pintu. Nyonya, Tuan sudah datang. Iya, Bi, sebentar aku mau mandi dulu. Iya, ada apa lagi, Bi? Tuan sudah datang, Nyonya. Loh, bukannya tadi Bi Jum sudah memanggilku? Gumamku pelan. Aku bergegas turun dari ranjang, kemudian berjinjit sampai pintu. Kubuka pintu. Bibi, bikin kaget aja. Bi Jum berdiri mematung di depan pintu. Rambutnya tergerai dan ia juga sedang memegang pisau. Maafnya, apakah tampang saya menyeramkan? Tanya Bi Jum polos. Bibi ngapain bawa-bawa pisau segala? Emangnya nggak bisa diletakin dulu apa?
Sekali lagi maafnya, tadi Bibi buru-buru karena Tuan menyuruh saya membangunkan Nyonya. Ya udah, aku mau mandi dulu, nanti suruh Tuan menyusul ke kamar. Baik Nyonya. Selesai mandi aku langsung dandan. Dress terbaik berwarna maron, melekat indah di tubuhku. Dan tidak lupa, aku menyemprotkan minyak wangi yang dibelikan oleh Kenan. Sewaktu ia pergi ke luar negeri beberapa hari yang lalu. Pagi sayang, sapa Kenan sambil melambai. Pagi juga sayang. Kuhampiri Kenan lalu mengecup pipinya mesra. Sebentar lagi tamunya datang. Kamu siap-siap ya, tetap jaga sikap. Iya sayang, pasti. Tak lama berbincang-bincang dengan Kenan, limusin berwarna silver datang. Aku melihat turun beberapa pegawai. Penasaran dengan Tuan Haryu, aku sampai memiringkan badan, hanya untuk memastikan seperti apa orang yang sangat dihormati oleh kekasihku itu. Pria pendek, perut buncit, matanya sipit. Ternyata dia adalah pengusaha yang berasal dari Jepang. Ya, ternyata itu adalah Tuan Haryu. Dia menghampiri kami, lalu menjabat tangan dengan Kenan. Saat aku mengulurkan tangan juga, tamu itu malah menciumku. Aku kaget dan risih karena Tuan itu menatapku liar. Dia seakan mau menerkamku saat itu juga. Aku melirik ke arah Kenan, tetapi ia malah mengedipkan matanya untuk memberi kode agar aku tetap bersikap biasa. Tak sampai di situ saja, tamu itu menggendeng tanganku saat menuju ruang makan. Gelisah tak menentu, walau wajah Kenan sudah terlihat memerah, tapi ia tetap berusaha melayani Tuan Haryu, sekaligus memaksakan senyumannya. Aku jadi berpikir, sebenarnya Kenan itu seperti apa orangnya. Sudah beberapa bulan berhubungan dengannya, bahkan layaknya sepasang suami istri. Tetapi aku belum juga mengenalnya lebih dalam. Sayang, aku ke kamar dulu ya, kataku pelan. Ngapain? Aku mau istirahat. Nanti aja, habisin makanannya dulu. Aku semakin kesal. Kenan tetap melarangku meninggalkan acara jamuan ini. Kenapa hantu Biimah tidak menggorok leher pria tua bangka ini agar ia cepat-cepat nyah dari dunia ini? Parah, cuma aku saja yang dikerjai hantu Biimah. Gerutuku dalam hati. Tuan, koper Tuan Haryu mau diletakkan di mana? Tanya seorang pengawal. Di kamar atas sebelah kiri, ucap Kenan menjelaskan. Darahku berdesir, tiba-tiba perasaanku semakin tidak enak. Maksudnya apa ya? Aku berbisik lagi pada Kenan. Kenan langsung menarik tanganku menjauhi meja makan. Tuan Haryu tinggal di sini selama di Indonesia. Gila kamu mas, apa nggak bisa di hotel saja? Pengusaha terkenal kok nginepnya di rumah relasi. Dia yang minta di sini, aku bisa apa? Tanya Kenan sambil mengangkat kedua bahunya. Aku pindah dulu lah sampai Tuan Haryu meninggalkan Indonesia. Tidak bisa sayang. Kenapa tidak bisa? Tanyaku lumayan kaget. Karena kamu nantinya yang akan mengatur keperluan Tuan. Memangnya aku pembantu? Kataku mulai benar-benar geram. Kamu cinta nggak sih sama aku? Yang perlu dipertanyakan itu adalah kamu. Mana ada laki-laki yang membiarkan wanitanya dicium dan ditatap liar oleh pria lain. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sudah, jangan berdebat, ikuti apa kataku. Nanti setelah jamuan makan ini, aku akan menjelaskan padamu secara rinci. Terdiam aku saat mendengar perkataan Kenan, seperti mengandung sesuatu yang akan merugikan diriku. Bijum, bereskan meja makan. Nanti sisa makanannya yang belum tersentuh simpan saja di dapur. Oh iya Bi, Bibi kalau belum makan, makan aja dulu. Tawarku pada Bijum setelah jamuan selesai. Kamar Tuan Haryu bersebelahan denganku. Padahal kamar tamu sudah disediakan di lantai bawah. Malah lebih mewah isi beserta perabotannya yang lain dibandingkan dengan kamar yang terdapat di sebelahku. Hari ini aku kan mau ke rumah Mbah Sugi, sampai lupa.
Aku berpamitan pada Kenan dengan alasan pergi ke supermarket untuk membeli keperluan Tuan Haryu. Berharap mendapat jawaban dari Mbah Suki tentang misteri Bi Imah yang selalu menghantuiku. Semoga ada solusinya. Perjalanan kali ini lumayan lancar. Tak sampai 1 jam, aku sudah berada di atas bukit sebelum rumah Mbah Suki. Mbah Suki, mau apa lagi kau kesini? Tiba-tiba suara Mbah Suki mengagetkanku dari arah yang berlawanan. Aku mau konsultasi, Mbah. Tentang apa? Aku nggak disuruh masuk dulu nih, Mbah. Kamu kesini dengan siapa? Maksud Mbah? Tanyaku mengernyitkan dahi. Masuk. Ku ikuti Mbah Suki dari belakang sampai dalam rumah, langsung menceritakan kejadian-kejadian yang telah menimpaku. Sesekali Mbah Suki manggut-manggut, pertanda dia paham dengan permasalahan yang tengah kuhadapi. Kenapa aku saja yang dihantui, Mbah? Seperti ada yang janggal, karena seingatku, roh Bi Imah sudah disempurnakan oleh Nyai Keling. Terang Mbah Suki membuatku tak mengerti. Hening, Mbah Suki terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku pun begitu, menunggu Mbah Suki membuka suara lagi. Tiba-tiba suara tepukan tangan dari teras membuatku dan Mbah Suki tersentak, serentak menoleh. Akhirnya, aku menemukanmu, Mbah. Seru pemuda yang memakai jaket kulit dan kacamata hitam. Siapa kau? Berani-beraninya kau meninggikan suara kepadaku. Suara Mbah Suki tak kalah gerang. Sambil membusungkan dada, Mbah Suki menunjuk pria itu dengan telunjuk kiri. Aku berjalan mengikuti, lalu mengintip dari balik punggung Mbah Suki. Si pria berjaket hitam membuka kacamata. Karel? Tanyaku kaget. Kau kenal? Tanya Mbah Suki membelalakan matanya ke arahku. Aku pernah bertemu dengannya 2 kali, Mbah. Tidak perlu menanyai wanita itu, karena dia tidak tahu apa-apa. Karel membentak lagi, sehingga Mbah Suki semakin murka. Lancang kau anak muda. Pergilah sebelum nyawamu terbuang sia-sia. Karel malah tertawa mendengar ucapan Mbah Suki. Berkali-kali aku mengedipkan mata ke arahnya, namun ia tetap tak menghiraukan. Aku takut kalau Mbah Suki membunuh Karel seperti ia membunuh Bi Imah. Benar saja, Mbah Suki mulai membaca mantra, mirip seperti mantra pemanggil siluman ular. Aku mulai menggigil ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Tak mungkin aku menyaksikan kematian manusia untuk yang kedua kalinya. Sudah, Mbah, jangan terlalu ditanggapi. Mungkin Kenan hanya iseng. Sambil memegang bau Mbah Suki, aku memohon. Aku tidak bercanda, Reva. Minggir dari sana. Tapi kalimatku terpotong. Suara desisan ular begitu keras. Tanah yang kupijak bergetar. Ya Tuhan, siluman ular dengan wujud yang aslinya meliuk-liuk melewati pandanganku. Jika saja aku tak menghindar, mungkin tubuh mungil ini dipijak oleh siluman ular itu yang ternyata berkaki. Kuedarkan pandangan mencari tempat persembunyian, karena saat siluman ular itu melewatiku, dia sempat melirik dengan tatapan mata yang mengerikan. Karel mulai menengadahkan kedua telapak tangannya sambil berkomat kamit, lalu ia berteriak, Allahu Akbar. Bongkahan cahaya berwarna putih keluar dari telapak tangannya. Sontak mataku terbelalak, yang awalnya mengira kalau Karel membaca mantra seperti yang dilakukan Mbah Suki. Ternyata hal yang dilakukan oleh Karel berpengaruh juga terhadapku. Badan panas, tapi hawa dingin terasa di setiap persendian dan tulang-tulangku. Seiring kematian siluman ular itu, aku mengeluarkan batu kecil dari dalam mulut. Kemudian diikuti muntah darah. Batu kecil itu pun terlempar ke udara, lalu meledak. Reva, bangun Reva. Samar-samar aku mendengar suara Karel. Lalu kubuka mata, ternyata langit sudah gelap. Ayo kita turun, semua sudah usai. Karel memampahku sampai turun dari bukit. Kamu masih kuat? Tanya Karel melirik ke arahku.
sementara aku masih menopang pada bahunya. Kita berhenti dulu, kakiku terasa lemas. Karel langsung menggendongku menuju jalan utama. Sesekali ia menatap wajahku. Ah, jangan begitu, Karel. Aku tidak mau memalingkan hati dari Kenan, batinku. Sesampainya di jalan utama, ternyata mobil milik Karel sudah terparkir. Aku kembali melirik ke arah jalan setapak. Sudah, semuanya sudah usai. Jangan berpikir lagi untuk berjalan ke sana, apalagi menggunakan jasa dukun yang akan membuat hidupmu tambah menderita. Aku hanya diam, menunduk. Ayo masuk, ucap Karel sambil membuka pintu mobil. Iya. Di pertengahan jalan terdengar suara azan berkumandang. Karel memberhentikan mobilnya, lalu mengajakku ke masjid. Namun aku menolaknya dengan alasan-alasan yang membuat Karel mengerutkan dahi. Ya sudah, kamu tunggu di dalam mobil aja. Ingat, jangan kemana-mana, oke? Iya, sautku sambil menyunggingkan senyuman dari wajah yang lelah. Aku nggak tahu harus memberikan alasan apa pada Kenan saat sampai di rumah nanti. Notifikasi panggilan tak terjawab berjejer di layar ponselku. Duh, Kenan pasti marah nih, gumamku. Kuedarkan pandangan ke sekitar masjid, masih sepi. Lalu menatap jalanan yang dilewati beberapa pasangan. Entah itu pasangan suami istri, entah itu pacaran, yang jelas aku sudah lupa kapan Kenan mengajak jalan bersama. Sudah beberapa bulan hanya keluar sendirian, dan selama itu jugalah mendekam dalam rumah mewah milik Kenan yang katanya untukku. Hai, melamun lagi, nanti kesambet lo. Seloroh Karel mengagetkanku. Kita mampir ke minimarket dulu ya, aku mau beli cemilan buat di rumah. Siap deh, kata Karel lalu mobil kembali melaju dengan kecepatan sedang. Kamu kok bisa tahu aku berada di rumah Mbah Sugi? Tanyaku membuka perbincangan setelah dari minimarket. Aku mengikutimu, mau tahu semuanya. Papaku tewas gara-gara Mbah Sugi. Apa? Aku langsung mengangkat setengah badan dari tempat duduk karena kaget. 6 tahun yang lalu, ada seorang wanita yang menggunakan jasa si dukun itu. Ia memikat papaku dengan cara-cara yang haram. Setelah papa menikahi si perempuan itu, harta kami dikuras. Lalu papa kena serangan jantung. Parahnya lagi, perempuan itu membiarkan papa tergeletak tanpa membawa ke rumah sakit. Ucap Karel menjelaskan sambil menitikkan air mata. Maaf jika membuatmu mengingat masa lalu. Sudah cukup, jangan dilanjutkan. Tidak, aku mau kamu tahu semuanya. Ya udah, kita berhenti di sini aja. Aku takut kenapa-napa saat kamu nyetir mobil. Tawarku sambil menunjuk bangku taman yang terletak di tepi jalan raya. Sebenarnya, apa yang kamu ceritakan tentang teror hantu Biimah pada Mbah Sugi itu tidak nyata. Semua itu adalah caraku untuk menemukan kediaman si dukun sialan itu. Terang Karel. Kulihat tatapan matanya tajam dan tangannya mengepal. Aku hanya diam, tak mengerti kenapa dia memanfaatkanku. Kamu jangan merasa dimanfaatkan, tapi percayalah, hanya itu jalan satu-satunya untuk menemukan dia. Kok kamu tahu? Tahulah. Kamu pasti berpikir seperti itu, pasti. Bukan itu, maksudku kenapa kamu tahu kalau aku berhubungan dengan Mbah Sugi? Dari baumu. Apa? Aku terperanjat dan langsung mengendus-endus kulit yang bisa terjangkau oleh hidungku. Karel terbahak melihat tingkahku. Tanpa sadar, aku mendorong pipinya. Dia menggenggam telapak tanganku, lalu ia menatapku. Ayo kita pulang. Ucapku sambil cepat memalingkan wajah. Di persimpangan jalan, aku meminta Karel meminggirkan mobil. Karel pun sepertinya paham, walau ia tidak tahu rumah siapa yang aku tuju. Derap langkah terdengar menuju pintu. Nyonya, Tuan mencari Nyonya tadi. Sepertinya Tuan marah. Terang, Bi Jum. Ya sudah, Bibi istirahatlah, sudah malam. Aku langsung buru-buru masuk kamar, tapi lampu kamar mati.
Perasaan mulai tidak enak, lalu ku coba meraba saklar lampu. Ketika lampu menyala, alangkah terkejutnya aku. Pria yang sedang tidur di atas dipan adalah si tua bangka itu, Tuan Haryu. Saat membalikan badan hendak meninggalkan kamar, tiba-tiba seorang pengawal mendorongku hingga terjungkal. "Lancang kamu ya," bentakku. "Maaf Nyonya, ini perintah Tuan Kenan. Silakan melayani Tuan Haryu dengan baik," ucap pengawal, lalu ia menutup pintu, kemudian menguncinya. "Buka, buka!" Aku terus berteriak dan mendang-nendang pintu. Namun itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Tua bangka itu menyeretku, menjambak rambutku. Dia memperlakukanku seperti binatang. "Ayolah sayang, kamu diberi kesenangan, kenapa nangis?" Berdebah, aku gak sudi. Dia tak menghiraukan, tangannya begitu gesit. Aku yang masih lemah tidak bisa melawan. Akhirnya hal yang kutakuti pun terjadi berkali-kali. "Ya Tuhan, inikah hukuman yang Engkau berikan padaku?" cecarku dalam hati. Akhirnya Tuan Haryu terlelap. Ku kemasi pakaian serta barang-barang yang bisa dibawa. Akan tetapi nasib mujur tidak berpihak padaku. 4 orang pengawal kembali menyeret ke dalam rumah beserta koper pakaianku. Aku meronta, berteriak meminta pertolongan. Namun Pik Jum hanya bisa menangis menatapku. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dengan gertakan para pengawal. Jijik, aku jijik melihat daging yang teronggok di atas dipan itu. Jijik melihat bayanganku di dalam cermin. Dan aku benci dengan pria yang bernama Kenan. Ia tega menjual kekasihnya demi menyelamatkan perusahaannya. Ingin aku mengakhiri hidup pada malam ini juga. Tapi aku bingung, harus memakai cara apa? Mondar-mandir mencari sesuatu. Akhirnya aku menemukan pisau pencukur alis. Dapat. Seperti menemukan setumpuk berlian. Lalu aku mulai menempelkan pisau itu ke nadiku. "Reva, sudah pulang?" Aku mendengar suara Kenan di depan pintu. "Buka, tolong buka pintunya. Aku mohon Kenan, biarkan aku pergi." "Buka pintunya," ucap Kenan pada pengawal. Setelah pintu terbuka, aku langsung menyerang dengan pisau pencukur alis. Secepat kilat pengawal menangkis tanganku dan mempelintir ke belakang. "Siapa yang menyuruh kamu kasar pada Reva?" bentak Kenan, lalu ia menampar pengawal tersebut. "Maaf Tuan." "Sudah, pergi sana." "Baik Tuan." Air mata mulai menetes lagi, menatap pria yang sedang berdiri di depanku. Tak pernah disangka, perbuatannya lebih parah dibandingkan dengan apa yang telah aku lakukan selama ini untuknya. "Kamu gak apa-apa sayang." "Berdebah!" teriakku sambil melayangkan satu pukulan ke wajahnya. "Maaf Reva, maaf." "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Selaku memotong ucapannya. "Ya, terus bagaimana lagi? Haruskah aku bersujud di kakimu?" "Untuk apa? Hah? Puas kamu menghancurkan hidupku? Puas kamu?" 5 jemari Kenan menempel di pipiku. Kuat sehingga badanku terhuyung. "Maaf, sebaiknya jaga sikapmu. Aku masih mencintaimu. Tapi aku gak mau mengalami kebangkrutan besar di masa pandemi ini. Bertahanlah Reva." "Aku mohon, lepaskan aku Kenan. Si tua bangka itu gila. Dia maniak seks." Kututupi wajahku, kembali terbayang perlakuan Tuan Haryu tersebut. "Reva!" Suara Kenan membesar, tapi aku tidak peduli itu. Hati ini sudah terlalu membenci. Aku kembali ke kamar lalu menghempaskan pintu. Tuan Haryu langsung terjaga. Ia memaki-makiku. Kenan pasti mendengarkan itu karena aku tahu ia masih berada di depan pintu. Cahaya mentari merambat dari celah jendela. Kulirik jam dinding, ternyata sudah pukul 9 pagi. Badanku panas tapi tulangku menggigil karena semalaman tidur di lantai tanpa alas dan selimut. Benar-benar seperti gundik, terbuang dan terhina. Setetes air jatuh di tanganku.
kemudian dilanjutkan dengan tetesan-tetesan air mata yang kian deras. Siapakah yang akan menolongku? Tuhan, pandanglah aku, ucapku lirih. Aku masih mendekam di dalam kamar, meringkuk di tepi ranjang. Sesekali aku melirik ke atas dipan, kembali teringat lagi hal yang membuatku mual. Ingin kabur. Di depan ada pengawal, ponselku pun disita. Aku berjalan ke arah jendela, lalu melongokkan kepala. Ternyata Kenan sudah duduk santai, sambil menikmati kopi yang dihidangkan oleh Bik Jum. Sebegitu inginnya ia menghancurkan hidupku, sampai-sampai dijaga begitu ketat, gumamku sambil menyeringai. Dalam keterpurukan kembali mengingat semua yang telah kulakukan. Flashback kematian kedua orang tua kandungku yang disebabkan olehku. Kenakalan yang berlanjut pada usia yang seharusnya kini sudah berbahagia dengan pasangan. Apa yang kudapat dari semua ini? Ditiduri oleh orang yang kucintai, dicumbu oleh siluman yang menjijikan, dan lebih parahnya lagi, aku diperlakukan seperti binatang oleh si tua bangka itu. Semua salah siapa? Dalam tangisan, aku tertawa. Kembali berdiri di depan cermin, memandangi tubuh yang indah. Namun tubuh ini penuh luka dan lebam. Untuk pertama kalinya, pipiku bergambar 5 jari. Itu adalah hadiah terindah dari kekasihku. Bibi mau ngapain? Ku dengar seorang pengawal bicara pada Bik Jum. Mau ngantar baju buat nyonya, Pak. Sini, saya periksa dulu, Bi. Pengawal itu menghardik Bik Jum. Mau periksa apa toh, Pak? Mana berani saya macam-macam. Ya sudah, awas saja kalau bibik macam-macam. Ancam pengawal itu sembari membuka kunci pintu. Setelah Bik Jum masuk, pengawal langsung menutup setengah pintu. Sesekali Bik Jum melihat ke belakang. Aku tahu, sepertinya Bik Jum membawakan sesuatu. Ini baju ganti nyonya, silahkan mandi dulu. Nanti bibi antarkan makan siang. Makasih ya, Bi. Ininya, di dalam baju ada ponsel nyonya. Bisik Bik Jum ketakutan. Tiba-tiba pengawal masuk ke dalam kamarku. Apa yang sedang kalian bicarakan? Pengawal itu langsung menyambar baju yang dibawakan Bik Jum. Tanpa menaruh belas kasihan pada wanita yang sudah tua, pengawal itu menampar Bik Jum dan menyeretnya keluar. Aku mendengar suara benturan keras di lantai, lalu darah segar merembas masuk ke sela pintu. Kurang ajar, otak kalian gak ada apa? Tega-teganya kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Tutup mulutmu, dasar sampah, seru pengawal itu dari balik pintu. Perih, seorang pengawal saja sudah berani memaki. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Jika mereka tahu siapa aku? Karel, seandainya aku tidak pulang malam itu, liriku berkata. Hendra, Yudi, sini dulu, seru pengawal yang berjaga di pintu. Tak berapa lama 2 pengawal yang dipanggil pun datang. Iya, Rik, buang mayat bibi ini ke danau. Oke, pengawal yang bernama Yudi menjawab. Buka pintunya, aku mau lihat Bik Jum untuk yang terakhir kalinya. Aku mohon. Alasan, nanti kamu malah kabur. Tidak, aku janji. Saat Yudi membuka pintu, aku langsung dihadapkan dengan kepala Bik Jum yang menganga. Entah dengan cara apa mereka melenyapkan Bik Jum. Yang jelas aku hampir pingsan melihat pemandangan siang itu. Tak bisa berkata-kata, aku hanya menangis melihat Bik Jum dimasukkan ke dalam karung. Lalu mereka seret seperti menyeret sampah. Bisauda yang sudah duluan kabur membuatku sedikit tenang. Paling tidak pembunuhan di rumah sialan ini jadi berkurang. Sembura jingga menghiasi Mega. Ku tatap wajah sendu di atas sana. Perlahan merajuk menjadi gelap. Malam kembali merangkak, rasa takut kembali menguar dalam otak dan hati. Deru mobil dari kejauhan perlahan mendekat. Si tua bangka itu datang lagi, mendatangiku untuk melampiaskan keserakahan birahinya. Kenan, aku kembali menyalahkan nama itu. Tuan, tolonglah lepaskan aku.
Aku mohon. Aku mengiba, bersujud di kakinya. Namun Tuan Haryu menyeringai. Ia semakin gemas melihat tingkahku. Ayolah sayangku, kita teguk dulu manisnya madu di malam minggu ini. Kuseka air mata dan mencoba mengancamnya. Percuma, dia semakin gila. Bahkan ia meraih ponselku, menyuruh Kenan untuk datang segera. Selang waktu berlalu 15 menit, Kenan pun datang mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, aku lari menerobos di sela ketiak Kenan, yang saat itu ia sedang melambaikan tangan pada Tuan Haryu. Aku lolos sampai di lantai bawah. Yudi dan Hendra menghadangku. Tuan Haryu dan Kenan sengaja berdiri di bibir tangga. Mereka tergagah melihatku yang terus meronta. Masukkan dia ke dalam kamar. Aku mau siap-siap dulu. Perintah Kenan pada kedua pengawalnya. Sementara pengawal yang lain masih sibuk bermain catur. Sesekali mereka juga ikut menertawaiku. Sesuatu hal yang tak pernah kupikirkan di benakku. Kenan dan Tuan Haryu masuk ke dalam kamar. Wajah itu, wajah yang pernah aku cintai dulu, berubah menjadi seperti iblis yang tengah kehausan. Sedangkan Tuan Haryu duduk di kursi menghadap ranjang sambil memegang handycam. Dek, jantungku tiba-tiba seakan meledak. Dua pria aneh sedang memainkan perannya sebagai aktor dan sutradara. Perlahan Kenan mendekatiku, lalu dengan beringas ia menciumku. Berlanjut pada aksinya sebagai pria pemain film biru. Iblis, terkutuklah kalian! Aku berteriak sekuat tenaga saat mereka menggilirku. Bahkan aku dipaksa melayani sekaligus. Setelah puas, mereka langsung meraih handycam yang terletak di meja kecil. Kemudian mereka tertawa saat memutar video yang ada dalam handycam tersebut. Petir menggelegar saling bersautan. Ribuan rintik hujan mulai terdengar menderu di atas genteng. Aku menepi di sudut kamar, sementara dua monster sudah tidur seperti bayi. Mataku kembali berair, memandang langit yang sesekali diterangi kilat. Kubiarkan air mataku saling berpacu dengan derasnya hujan. Kulipat kedua tangan melingkari kedua kaki karena kedinginan. Berharap malam ini Tuhan mencabut nyawaku. Rasanya sudah tak ada guna untuk bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian aku membuka mata, terbangun dengan mata yang sembab. Kedua monster itu sudah tak ada lagi di dalam kamar, karena hari ini adalah keberangkatan Tuan Haryu ke Jepang. Yudi, aku memanggil pengawal yang sedang berjaga di depan pintu. Hanya dia satu-satunya yang menjagaku, karena yang lain mengawal Kenan dan Tuan Haryu ke bandara. Ada apa? Saut Yudi sedikit keras. Kamu sudah lama kan ikut Kenan? Iya, memangnya kenapa? Kamu gak ada niatan menikah kah? Ngapain kamu nanya-nanya? Itu bukan urusanmu. Sementara di dalam kamar, aku sedang bersiap-siap, dandan secantik mungkin dan menggunakan pakaian seksi. Ya, aku berharap bisa lolos dengan trik seperti ini. Ketika pintu terbuka, aku mulai bertingkah seperti kupu-kupu malam, menari, melenggak-lenggok bak cacing kepanasan. Yudi mulai terpengaruh, kulihat janggungnya naik turun. Dengan sikap aku mendorong tubuh kekar itu ke atas dipan. Saat Yudi sibuk membuka kancing bajunya, aku langsung lari ke pintu dan menguncinya. Beruntung pintu depan sedang terbuka lebar. Sekuat tenaga aku terus berlari sampai menjauhi rumah megah itu. Tak ada yang bisa kubawa selain handuk untuk menutupi pakaian seksiku. Mampus kau, palingan kepalamu nanti yang bakalan didor oleh Kenan. Rutuku sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba suara klakson mobil membuatku kaget. Cepat-cepat ku tarik handuk untuk menutupi wajah. Ternyata itu adalah mobil milik Kenan. Aku lari saat mereka memutar haluan. Tiba-tiba mobil berwarna merah datang dari arah berlawanan. Nyaris saja mobil itu menabrakku. Maaf mbak,
seperti suara yang aku kenal. Sementara Kenan sudah mendekat, tak kupikirkan lagi suara itu milik siapa. Aku langsung masuk ke dalam mobil. "Bang, buruan masuk!" Orang itu masuk, lalu menancap gas dengan kecepatan penuh. Serasa melayang, andai saja sedang berada di atas motor, mungkin aku sudah terjungkal ke belakang. Mobil kejar-kejaran saling menyalip, sesekali bunyi rem berdecit. Aku pasrah, walaupun harus mati pada saat ini juga. Putus asa mulai menggerogoti jiwa. Kulepas handuk yang menutupi kepala, lalu memejamkan mata, sampai orang yang sedang menyetir itu menyebut namaku. "Reva?" "Karel, ada apa ini? Bisa dijelaskan?" tanya Karel menatapku sekilas. "Fokus dulu nyetirnya, please, bawa aku yang jauh." Mataku berkaca-kaca. Akhirnya aku bertemu dengan orang yang tepat. "Oke, kita coba menepi dulu di kantor polisi." "Jangan, nggak usah Karel, dia itu orang yang berbahaya. Bisa saja nanti kita yang ditodong oleh polisi." Karel merogoh sakunya seperti mencari sesuatu, lalu ia memperlihatkan sebuah lencana. "Kamu?" "Ya, aku polisi." Karel memotong ucapanku. "Bukannya kamu pengusaha?" "Ya, gak ada salahnya seorang polisi jadi pengusaha kan?" Di halaman rumah yang tak kalah mewah dengan milik Kenan, Karel mematikan mesin mobil. Beberapa asisten rumah tangga datang menyusul. Mereka sangat ramah dan menyambutku dengan baik. "Masuk. Untuk sementara waktu, kamu tinggal di sini dulu, sampai keadaan kembali aman." Karel tersenyum, lalu ia mengacak-acak rambutku. Sejenak aku melupakan betapa pahitnya kehidupanku saat tatapan teduh itu kembali menghujam jantungku. Di sini, di sudut hati yang terdalam. Pagi dini hari terdengar suara Karel sedang membaca kitab suci. Diam-diam ku dekati kamarnya dan duduk di depan pintu. Sangat merdu sehingga tanpa disadari air mataku menitik. Aku bahkan sudah lupa bagaimana bentuk hurufnya, apalagi disuruh membaca. Aku tak pantas berada dalam rumah ini, tapi aku harus kemana? Bisikku menyadari. "Reva, ngapain duduk di situ?" Jawabku gugup. Apaan? Enggak apa-apa." "Ya udah, kamu mandi dulu, aku tunggu di meja makan." Karel berlalu dari pandanganku. Sesekali ia menengok ke belakang. Setelah Karel menghilang dari balik tangga, kuhempaskan nafas yang tiba-tiba saja sesak, lalu lari ke dalam kamar dan mengunci pintu. "Neng, Tuan menunggu di meja makan." "Iya Pi, sebentar, aku lagi pakai baju." Tak berapa lama aku keluar menuju ruang makan. Baju kaos oblong dan celana training milik Karel, itulah kostumku pagi ini. Karena Karel tidak punya saudara perempuan dan gak mungkin juga aku meminjam baju asisten rumah tangganya yang semuanya berukuran jumbo. Setelah berhari-hari berada di rumah Karel, kami pun semakin dekat. Perkenalan yang pertama menggetarkan jiwa. Sampai saat ini aku sudah berada di dekatnya, di dalam rumah yang sama. Di setiap kesempatan Karel selalu mengajakku mengobrol. Bahkan terkadang ia memberikanku hadiah-hadiah kecil berupa coklat ataupun setangkai bunga yang ia petik dari pot bunga yang bertengger di samping teras rumah. Jika dalam keadaan tidak menyadari, aku menikmati keindahan itu. Akan tetapi di saat menyadari siapa diri ini, rasanya memang benar-benar tidak pantas mendapatkan semuanya. Diam-diam aku masuk ke dalam kamar Karel, mengambil buku yang berisi tentang tata cara sholat 5 waktu dan sholat taubat. Kamar yang berukuran sangat besar dan lengkap dengan perabotan antik. Ada beberapa foto ayah dan ibunya, juga fotonya, entah dengan siapa. Yang jelas saat menatap foto itu, ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyerang dadaku. Mungkin cemburu, dan lagi aku mencoba menepis rasa itu. Karena sekali lagi aku merasa tidak pantas. "Reva, sedang apa kamu di kamarku?" Tiba-tiba saja Karel sudah berdiri di belakangku.
Ini, jawabku sambil memperlihatkan buku yang sedang aku pegang. Oh, kamu mau belajar sholat taubat? Iya Karel, aku mau belajar dan semoga tobat ini diterima, lirikku berkata. Sini duduk dulu. Seraya Karel memegang tanganku dan mengajak duduk di kursi kamarnya. Aku pun menuruti langkahnya, tapi tetap saja tidak bisa mengatur pernafasan saat disentuh oleh Karel. Genggaman tangannya begitu lembut kurasakan, hangat, sehingga aku mulai merasa jijik lagi pada diri ini. Tidak bisa membedakan sentuhan perhatian karena iba dengan sentuhan seorang kekasih. Ah, kamu memalukan sekali, Reva, bentakku dalam hati. Hai, melamun lagi, ntar kesambat loh. Enggak kok, aku lagi enggak melamun, cuma mikir aja. Apa bisa membaca pakai huruf Arab begini? Ujarku pura-pura. Kan ada huruf Latinnya yang ini. Karel menunjuk bagian di bawahnya. Oh, iya. Waktu terasa cepat berlalu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan berat hati dan berat langkah meninggalkan kamar Karel. Di sini terasa nyaman, aku merasakan damai. Akan tetapi Karel menyuruhku keluar dengan bahasa yang lembut. Tetap saja aku merasa lain dalam hati. Inginnya tetap di sini, di sampingnya. Besok kita lanjutkan belajarnya. Karel melambaikan tangan dengan senyuman manis yang menghiasi bibirnya. Padahal dikit lagi udah hafal. Aku terus mengulur waktu. Eits, jangan nakal. Dek. Mendengarkan kata nakal, jantungku tiba-tiba bermasalah. Detaknya mulai tak karuan. Kenangan buruk itu kembali menyembur dari otakku. Mataku memanas, dan perlahan air mataku mulai menggenang. Aku salah ngomong ya? Enggak kok, lupakan aja. Apa sih? Kok kamu sewot gitu? Enggak ada Karel, udah malam juga, aku pamit tidur. Jangan gitu, aku jadi enggak enak nih. Karel memegang bahuku ketika aku mulai melangkah meninggalkan kamarnya. Maaf telah mengganggumu, permisi. Suasana menjadi hening, hanya ada suara langkahku menuju kamar sebelah. Karel terdiam tanpa kata, sampai aku menutup pintu kamar. Barulah terdengar suara pintu kamarnya juga tertutup. Menangkap malam di peraduan mimpi, bersimbah peluh ketika aku benamkan wajah di bawah bantal. Berharap napas ini berhenti. Namun rasa sesak membuatku kesakitan. Akhirnya aku lepaskan wajah dari bantal yang sempat digunakan untuk menutup wajah. Memang sedikit gila tingkahku malam ini, sehingga dalam titik otakku mengatakan seperti itu. Gilanya jangan tanggung-tanggung. Mengakhiri hidup kenapa tidak dari dulu? Bodoh, kesalahan begitu besar membuatku hilang kepercayaan pada diri sendiri. Malam semakin larut, mataku enggan terpejam. Sesekali aku melirik jam dinding, ternyata sudah hampir pagi. Sungguh insomnia akut, hingga dunia pun menertawaiku. Namun aku masih berharap pada sang mentari pagi, memberiku kehangatan walaupun tak pasti, karena kita tidak akan tahu apakah esok hujan atau cerah. Reva mana Bi? Aku mendengar suara Karel di balik pintu kamar. Belum keluar dari tadi pagi Tuan, Bibi sudah memanggil berkali-kali, tapi serius Bi? Iya Tuan. Reva, buka pintunya. Aku tetap bergeming di atas ranjang, menahan sakit di perut karena sedari pagi belum memakan apa-apa. Reva, kamu baik-baik aja kan? Jangan membuatku cemas. Gak ada kunci duplikat Tuan. Gak ada Bi. Setelah Karel bicara pada Bi Imah, sesaat suasana kembali hening, dan pintu kamar akhirnya jebol karena tendangan. Aku sempat terpekik karena kaget, lalu melongo melihat raut tegang di wajah Karel. Reva, kamu jangan membuatku cemas lagi. Sungguh kali ini membuatku benar-benar terpana karena Karel langsung memelukku. Ia seperti mencemaskan orang yang dicintainya. Aku pun tersenyum dalam dekapan. Aku gak apa-apa Karel. Tapi kenapa kamu diam aja saat dipanggil?
Maaf, aku hanya mencoba menghukum diri. Aku melirik Bi Imah yang juga menunggu penjelasan. Ingin mengatakan yang sejujurnya, tapi aku ragu. Karel yang menyadari itu langsung menyuruh Bi Imah meninggalkan kamar. Bi, buatin jus jeruk dulu ya. Iya tuan. Sekarang bicaralah. Sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih karena sudah menolong dan memberikan tempat tinggal. Iya, sama-sama, itu saja. Dan aku tidak mau lagi menjadi beban di rumah ini. Maksudnya apa sih, Ref? Jangan bilang kalau kamu akan pergi meninggalkan rumah ini. Iya, aku mau berpamitan. Mau kemana? Apakah kamu sudah merasa aman jika aku lepaskan? Aku mau pulang kampung aja, Karel. Tidak boleh. Aku tersentak karena suara Karel berubah seperti orang yang lagi marah. Karel, kamu mengapa membentakku? Kamu nggak boleh pergi pokoknya. Aku suka padamu. Aku langsung menebak itu. Iya, aku suka padamu. Aku sayang padamu, Reva. Benarkah? Tapi aku kotor, jadi lebih baik cari wanita yang baik-baik saja. Karena kamu adalah pria yang baik, Karel. Walaupun kamu keluar dari rumah bordil sekalipun, tapi Tuhan mentakdirkan kamu menjadi milikku. Tetap saja akan dipertemukan, betul nggak? Kamu nggak akan kuat jika aku ceritakan semua yang telah terjadi sebelum kita bertemu. Jadi jangan ceritakan, cukup buang saja kenangan itu. Kalau perlu, kubur dalam-dalam. Karel menegaskan agar aku tetap menyimpan kisah kelam itu. Namun hatiku benar-benar tidak nyaman. Tanpa seisinya, aku menceritakan semua dari mulai tragedi kematian kedua orang tua kandungku sampai bertemu kembali dengannya saat diburu Kenan. Suaraku parau, air mata benar-benar terkuras habis. Pasrah dengan keputusan Karel. Jikapun nantinya ia menolak, tapi aku sudah berusaha jujur. Karel masih termenung di sampingku. Aku pun kembali diam, membisu, menanti tanggapan dirinya hingga kesabaran terkikis. Pada akhirnya aku membuka pembicaraan lagi. Kamu gak sanggup kan? Aku benar-benar kotor. Sudah, jangan dilanjutkan. Tapi aku menunggu jawaban darimu. Kamu mau tahu jawabannya sekarang juga? Iya, ucapku tanpa ragu. Reva, dari awal aku sudah bilang, siapapun kamu dan bagaimanapun kamu, aku akan tetap menyukaimu, karena rasa sayang ini sudah sangat melekat. Karel menatapku sendu, ku coba menelisik bola matanya. Memang benar, tidak ada kebohongan di sana. Terharu pastinya, aku wanita yang sangat hina, bisa diterima baik oleh seorang pria seperti Karel. Ini hanya untuk sekedar sebuah perasaan saja, atau bagaimana? Tanyaku hati-hati. Kamu akan jadi nyonya di rumah ini, nyonya Karel. Bisiknya manja di telingaku. Jantungku kembali berdegup kencang. Akan tetapi kali ini beda lagi rasanya. Sebuah rasa haru bahagia yang benar-benar nyata terjadi dalam kehidupanku. Dan sebuah kecupan tulus terpatri di keningku. Begitu lama, tidak seperti masa lalu. Diawali dengan kecupan di bibir, berakhir dengan hubungan terlarang berkali-kali, sampai membuat hidupku benar-benar hancur. Makan siang dulu, setelah itu minum obat dan langsung tidur. Karel menyuapiku makan dan ia pergi dari kamar setelah aku benar-benar terlelap. Malam minggu di tepi pantai, Karel memberikan sebuah kejutan makan malam yang romantis, serta suara musik yang sesekali diiringi oleh debur ombak yang menghempas batu karang. Saat ini bertepatan dengan hari lahirku. Kue berukuran sedang berbentuk hati. Ternyata tempat Karel menyimpan sebuah cincin berlian bermata putih. Iya, makan malam romantis serta perayaan hari ulang tahun. Plus Karel memberikan kejutan dengan cincin yang indah. Lalu ia berkata, "Maukah kau menikah denganku?" "Apakah kamu yakin?" Tanyaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Malu mungkin sudah hilang karena terlalu bahagia.
Aku menangis sampai terseduh, berlomba dengan pasir yang berbisik. Kumpaskan rasa sakit selama ini yang mengganjal. Karena akhirnya aku bisa bahagia. Dan untuk Kenan, akhirnya dia bangkrut. Entah kenapa dan apa penyebabnya pun, aku tidak tahu. Yang terpenting aku sudah lepas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam tersebut. Dan cerita selesai sampai di sini. Sungguh tragis dan malang ya. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya untuk kita ke depannya. Ambil positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi